setelah wafatnya ibunda tercinta, yakni Aminah. Muhammad kecil dibawa kembali ke Mekah oleh budak keluarga bernama Ummu Aiman dan diserahkan kepada Abdul Muthalib, kakek beliau. Abdul Muthalib adalah tokoh terhormat di kalangan Quraisy. Ia adalah penjaga Ka'bah, pemimpin suku Bani Hashim, dan dikenal bijaksana serta dermawan. Meski sudah lanjut usia, ia menyambut cucu kesayangannya dengan penuh kasih sayang dan perhatian luar biasa. Ia tidak memperlakukan Muhammad seperti cucu biasa, melainkan seperti seorang anak bangsawan. Bahkan, Muhammad sering duduk di tempat duduk kehormatan Abdul Muthalib di dekat Ka'bah, sebuah tempat yang biasanya hanya diduduki oleh pemimpin suku. Ketika anak-anak Abdul Muthalib menegur, "Wahai Muhammad, janganlah kau duduk di situ." sang kakek menjawab, Biarkan saja dia. Cucuku ini kelak akan menjadi orang besar. Abdul Muthalib tidak hanya memberi perhatian, tetapi juga melindungi dan mengajarkan nilai-nilai luhur. Muhammad kecil tumbuh dalam lingkungan yang memuliakan tamu, menghargai amanah, dan menjunjung tinggi kehormatan. Namun kebahagiaan itu tidak lama. Pada usia 8 tahun, Abdul Muthalib wafat. Sebelum meninggal, ia berpesan agar cucunya diserahkan kepada anaknya yang paling bisa dipercaya, yakni Abu Thalib. Abu Thalib menerima amanah itu dengan sepenuh hati. Ia bukan orang kaya, namun cinta dan perhatiannya kepada Nabi tidak kalah dari seorang ayah kandung. Ia selalu memastikan keponakannya itu tidak kekurangan apapun. Dan ketika Abu Thalib sering dititipkan amanah gembalaan domba oleh masyarakat Mekah, Nabi pun selalu membantu pamannya menggembalakan domba tersebut. Ketika Nabi berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajaknya dalam perjalanan dagang ke negeri Syam. Sebelum tiba di negeri Syam, kafilah Abu Thalib melewati sebuah gereja. Gereja tersebut berada di Busra. Di sana ada seorang pendeta Nasrani bernama Bahira yang sedang menunggu informasi tentang Nabi terakhir yang tertulis di kitab Taurat dan Injil. Secara kebetulan dengan hikmah ilahi, kafilahnya Abu Thalib lewat, dan saat mereka lewat, Bahira melihat ada awan seperti sedang menaungi para kafilah tersebut. Dan kafilah mereka pun beristirahat di dekat gereja. Dan saat itu juga Bahira juga melihat pohon kurma yang daun-daunnya seperti sedang memayungi kafilah tersebut. Lalu Bahira pun mengundang para kafilah Abu Thalib untuk makan di gerejanya. Saat mereka semua makan, Bahira memperhatikan satu persatu orang-orang dari kafilah itu. Dan tidak satu pun dari mereka yang memiliki tanda-tanda yang disebutkan di Taurat dan Injil. Lalu Bahira pun bertanya kepada salah satu orang di kafilah itu, "Apakah ada orang lain selain kalian yang belum masuk ke sini untuk makan?" Mereka pun menjawab, Ada Muhammad yang sedang menjaga unta dan barang dagangan kami. Lalu Bahira pun menemui Muhammad dan memperhatikan tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Muhammad. Bahira pun melihat tanda-tanda tersebut. Di antaranya, Nabi mempunyai wajah yang sangat tampan dengan alis seperti busur panah yang lebar berwarna hitam dan tebal. Bola matanya besar dengan bulu mata yang lebat. Bola matanya putih bersih dan hitam pekat. Hidungnya mancung, kulitnya sangat putih, dan pipinya kemerahan. Sampai ahli hadis mengatakan bahwa Nabi diberikan seluruh kegagahan dunia. Dan siapapun yang melihat Nabi pasti suka. Nabi adalah manusia pilihan terbaik, yang paling sempurna nasabnya, ilmunya, serta fisiknya. Namun Bahira masih juga ragu untuk membuktikan keraguannya. Ada satu lagi tanda yang dimiliki oleh seorang nabi yang tertulis di Taurat dan Injil, yaitu daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan dengan warna merah kehitam-hitaman dengan bulu yang lebat. Bahira berkata kepada Nabi, "Hai nak, bolehkah saya melihat punggungmu?" Nabi pun menjawab, Iya, silahkan. Lalu Bahira pun membuka baju Nabi dan melihat tanda tersebut ternyata dimiliki oleh Nabi Muhammad. Lalu Bahira berkata, "Ternyata benar, kaulah utusan itu." Lalu Bahira pun membawa Nabi ke dalam tempat makan para kafilah. Lalu berkata, "Siapa wali anak ini?" Abu Thalib menjawab, Saya ayahnya. "Tidak mungkin kau ayahnya. Anak ini meninggal ayahnya saat usia 2 bulan di kandungan ibunya. Dan ibunya meninggal saat usia 6 tahun. Serta ia diasuh kakeknya sampai usia 8 tahun. Dan kalau benar kau kerabatnya, pasti kau adalah pamannya." Bagaimana kau tahu? "Kami temukan kisah itu dalam kitab kami. Dan ketahuilah, keponakanmu ini adalah nabi terakhir yang sedang ditunggu oleh orang-orang. Dan jika orang Yahudi mengetahuinya kalau beliau dari keturunan Arab, maka mereka akan membunuhnya,
sebagaimana mereka berusaha membunuh Nabi Isa alaihi salam. Bawalah ia kembali ke Mekah, janganlah kamu melanjutkan perjalanan ke negeri Syam. Lalu Abu Thalib pun membawa Nabi pulang. Ketika Abu Thalib baru tiba di Mekah, ada para peramal yang juga baru masuk ke Mekah. Karena penasaran dengan kata Bahira, Abu Thalib pun membawa Nabi kepada peramal tersebut. Nabi pun dilihat oleh sang peramal. Namun peramal itu hanya terdiam lama memperhatikan Nabi. Dan peramal pun masuk ke dalam kemahnya untuk menanyakan perihal Nabi kepada para setan-setannya. Abu Thalib yang melihat itu pun menjadi ketakutan. Lalu Nabi pun dibawa pulang. Abu Thalib berkata kepada orang-orang di situ. Kalau ada yang mencari Muhammad, bilang saja tidak tahu. Dan sang peramal pun keluar dari kemahnya dan mencari Nabi. Namun orang-orang yang ada di situ tidak ada yang menjawab. Dan peramal pun berkata, Jika bertemu anak tadi, sampaikanlah bahwa anak itu kelak akan memiliki kedudukan besar dan menjadi pemimpin dunia.